Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Andika Pratama. Ingin mengerjakan soal UTS Deep Learning. Pertama, menjelaskan tentang machine learning dan deep learning. Machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence dengan kemampuan mesin untuk mengakses data yang ada dengan perintah mereka sendiri. Machine learning juga mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu. Machine learning mampu melakukan ini dengan metode mempelajari algoritma dan model statistika yang ada. Dan deep learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja. Sistem dasar otak manusia bekerja ini disebut neural networks. Itulah kenapa deep learning disebut menggunakan artificial neural network yang dengan kata lain menggunakan neural network buatan. Kemudian kita membahas tentang gambar supervised learning dan unsupervised learning. Nah, supervised learning yang di atas dalam bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang ada supervisornya. Maksud di sini ada supervisornya adalah label di tiap datanya. Label maksudnya adalah tag dari data yang ditambahkan dalam machine learning model. Supervised learning banyak digunakan dalam memprediksi pola di mana pola tersebut sudah ada contoh data yang lengkap. Jadi pola yang terbentuk adalah hasil pembelajaran data yang lengkap. Jadi 3 buah apel dan kemudian ditambahkan kalau ini adalah apel, kemudian dibuat modelnya dan hasilnya memprediksikan bahwa ini adalah apel. Kemudian lanjut ke unsupervised learning. Unsupervised learning tidak menggunakan label dalam memprediksi target features atau variabel, melainkan menggunakan kesamaan dari atribut-atribut yang dimiliki. Jika atribut dan sifat-sifat dari data fitur yang diekstrak memiliki kemiripan-kemiripan, maka akan dikelompokkan sehingga hal ini akan menimbulkan kelompok-kelompok atau cluster. Jumlah cluster bisa unlimited dari kelompok-kelompok itu model melabelkan. Dan jika ada data baru mau diprediksi, maka akan dicocokkan dengan kelompok yang mirip-mirip fiturnya. Jadi unsupervised learning ini ketika kita input data apel, pisang, dan tomat, kemudian dimodelkan. Nah, ketika model ini mereka akan membagikan satu-satu sesuai dengan buahnya masing-masing. Jadi apel diinput ke apel, tomat diinput ke tomat, dan pisang diinput ke pisang. Jadi kemudian ketika misalkan mau ada inputan baru, kita bisa, misalkan kita mau input baru pisang lagi satu, kemudian si unsupervised learning ini akan otomatis memasukkan pisang ke bagian pisang. Jadi sudah mempelajari ini sebelumnya. Kemudian ada lanjutnya tentang CNN convolutional neural network dan arsitekturnya. Convolutional neural network atau CNN merupakan versi regularisasi multilayer perceptron dan tergolong ke dalam deep feed forward artificial neural network. CNN terinspirasi dari proses biologis di mana pola konektivitas antar neuron menyerupai visual cortex pada binatang. Oleh karena itu, CNN banyak diterapkan pada analisis citra. Arsitektur CNN sama seperti multilayer perceptron, terdiri atas satu layer input, satu layer output, dan beberapa hidden layer. Input layer pada CNN berupa tensor yang memiliki lebar, tinggi, dan kedalaman. Hal ini yang membuat CNN dapat digunakan untuk analisis citra karena kita tahu citra digital memiliki lebar dan tinggi serta memiliki kedalaman dalam bentuk saluran warna merah, hijau, dan biru atau RGB. Pada bagian hidden layer, CNN pada umumnya berisi convolutional layer, pooling layer, normalization layer, activation layer, full connected layer, dan loss layer. Kemudian TensorFlow dan keras. TensorFlow adalah kerangka machine learning yang mungkin bisa menjadi teman barumu jika kamu memiliki banyak data atau ingin mempelajari kecerdasan buatan. Jadi sejarah TensorFlow dimulai saat Google melihat potensi deep neural network untuk meningkatkan layanannya seperti Gmail, foto, dan mesin pencarian. Kerangka kerja TensorFlow dikembangkan untuk memungkinkan para peneliti dan developer untuk mengerjakan model AI secara bersamaan sehingga memungkinkan banyak orang untuk menggunakannya. TensorFlow sendiri pertama kali diperkenalkan pada akhir 2015. TensorFlow bahkan telah digunakan untuk mencegah kebutaan. Caranya dengan membantu dokter melakukan filter terhadap retinopati diabetes.
TensorFlow juga ternyata dapat membantu penyelamatan hutan dengan memberi peringatan dan terhadap potensi aktivitas deforestasi ilegal. Kemudian ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Keras adalah perpustakaan berbasis sumber terbuka yang dirancang untuk menyederhanakan model dan kerangka deep learning. Keras dapat dijalankan di atas framework kerangka kerja kecerdasan buatan seperti TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit atau Theano. Saat ini Keras dianggap sebagai salah satu perpustakaan pembelajaran mesin terbaik di Python. Keras juga menyediakan beberapa utilitas terbaik dalam hal menyusun model, memproses dataset, memvisualisasikan grafik, dan hal lainnya. Apalagi karena dikenal dengan sifat yang ramah pengguna, Keras juga sangat cocok bagi pengembang yang membutuhkan perpustakaan pembelajaran mesin yang menggunakan dan memungkinkan membuat prototipe dengan cepat dan mudah. Kemudian ada arsitektur jaringan saraf tiruan adalah sekumpulan neuron yang terorganisir dalam lapisan-lapisan layer. Kemudian arsitektur jaringan saraf tiruan itu sendiri ada input layer yang dijelaskan. Input layer adalah lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Hidden layer adalah lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron yang memiliki sekumpulan input, pembobot atau weight, dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.